Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain wa yambaghi lan sayakjo wa yambaghi lan sayakjo sopo opo ayan wiya nyento niat sopo al muta'allimu santri pelajar penuntut ilmu muta'allim itolabil ilmi kelawan bulati ilmu ridallahi ta'ala ing ridone Allah ta'ala waddarul akhirata lan akhirat lan panggonan akhirat wa izalatal jahli lan ngilangake kebodohan wa izalatal jahli lan ngilangake kebodohan an nafsihi saking awak dheweke muta'allim wan sairil juhadi lan saking sekabehane pira-pira kebodohan wong-wong bodoh wa ihya ad-dini lan nguripake agama wa ibqa al-islami lan langgengake Islam wa inna baqa al-islami krono satune tetepe Islam iku bil ilmi kelawan ilmu wala yasyikhulan ora sah opo az-zudu zuhud wa taqwa lan taqwa ora sah ma'al jahli sartane kebodohan wan syadalan melantunkan sapa asy-syekhul imamul ajallu syekh al imam kang dadi imam al ajallu kang agung Burhanuddin rupane Burhanuddin sahibul hidayah kang duweni kitab hidayah syi'ran ing syair li ba'dihim marang sebagiane kaum fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun iku kerusakan, ada mubtada ya dibuang. Fasadun iku kerusakan, kabirun kang gede. Alimun utawi wong kang berilmu, mutahattikun kang ora peduli, cuek. Wa akbaru lan iku luwih gede minhu saking alim jahilun utawi wong kang bodoh mutanassikun kang ahli ibadah. Mutanassikun kang ahli ibadah. Huma utawi alim mutahattik lan jahil mutanassik iku fitnatun fitnah fil alamina ing dalem
alam semesta azimatun kang gedhe. Liman kaduwe wong bihima kang kelawan lorone fi dinihi ing dalem agamane man yatamassaku berpegangan sapa man. Jadi bihima kan jar majrur, di ta'aluknya kemana? Habis lagi ngawin ta'aluk, ke ta'aluknya kemana? Ke yatamassaku. Ya kalau diartikan kok dua orang itu adalah fitnah yang besar di alam semesta. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang yang secara agama berpegangan bihima kepada mereka jadi bihima dita'alukkan kemana? Masaku. Berarti ta'aluknya ke belakang apa ke depan? Ke depan, dan itu sering terjadi begitu tuh. Wa yanwiyala niat sapa muta'allim bihi kelawan talab asyukra ing rasa syukur ala ni'matil aqli ing atase nikmat akal wa sihhatil badani lan sehate badan wala yanwi lan ora niat sapa muta'allim bihi kelawan tolam ikbalan nasi ing madhep menuso walastijlaba hitamid dunya lan ora amrih narik piro-piro banda dunia. Wal karomati lan kemuliaan indas sultani ing dalem mungguhe pemerintah. Qala ngendika sapa Muhammad Ibnul Hasan Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Laukana lamun ono sapa annasu menusa kulluhum yus kabehanen nas iku abidi budake ingsun la a'taqtu mongko yektine merdekaake sapa ingsun hum ing annas wa tabarra'tu lan bebasake sapa ingsun an wulaihim saking piro-piro sayyide annas waman lan utawi sapane wong wajada kang nemu sapa man ladzatal ilmi ing lezate ilmu wal amalalan amal bihi kelawan ilmu qallama yarghabu mongko kidik-kidike seneng sapa man fima ing dalem perkara indan nasi kang ing dalem mungguhe manusa. Orang yang merasakan lezatnya ilmu dan amal, maka sedikit sekali dari mereka yang butuh terhadap apa. Jadi nggak pengen sama apa yang di tangan manusia tuh. Kalau ilmunya tinggi, amalnya tinggi, maka nggak kepengenan kayak orang, gitu aja. Dia itu banyak ya, dia hartanya banyak ya, dia suaminya begini ya enggak. Orang yang punya ilmu tinggi enggak begitu. Wa ansyada nembangake na ing kita sapa asy-Syekhul Imamul Ajallul Ustad Qiwamuddin Hamad ibni Ibrahim. Rupane Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari.
imlaan krono bacaake. Di Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala maring Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ron ing syair. Man talabal ilma lil ma'ad faza bifadlin minar rasyad faya li khusrani talibi linaili fadlin minal ibad. Anu tawi sapane wong iku talaba nyupri sapa man al ilma ing ilmu lil ma'adi krono akhirat. Kenapa ma'ad diartikan akhirat? Karena tempat kembali. Ilmadinya adalah ada yang ada artinya kembali, ya'udu ya artinya kembali. Ma'adun mi'ad, tempat kembali. Faza mongko bahagia sapa man bifadlin sebab anugerah minar rasyadi saking petunjuk. Faya he eling-eling li khusrani talibihi kaduwe rugiye wong-wong kang ngulati ilmu. Linaili fadlin krono merkoleh keutamaan minal ibadi saking piro-piro hamba. Barang siapa yang mencari ilmu karena pengen kembali ke akhirat, tujuannya itu saja, maka faza, dia akan bahagia. Dan rugilah orang-orang yang mencari ilmu linaili fadlin minar rasyad, untuk mendapatkan prioritas pujian dari manusia. Allahumma du Gusti Allah illa angin idza talaba ing dalem nalikane gulati sapa muta'allim aljaha ing pangkat lil amri bil ma'ruf krono amir ma'ruf wan nahi anil munkar lan nahi munkar wa tanfizil haqqi lan nerusake perkara kang hak wa i'zazid dini lan muliake agama la li nafsihi ora kaduwe awak dheweke muta'alim wa hawahu lan hawa nafsu muta'alim faya juzu mongko wenang apa dalika mungkon-mungkon mencari ilmu biqadri ma kelawan kadare perkara yukimu kang negakake sapa man bihi kelawan ma al amra bil ma'ruf ing amar ma'ruf wan nahi anil munkar lan nahi mung. Nah paling opsinya begini nih, yang niatnya nggak bener nih dikasih opsi begini aja. Saya pengen nyari ilmu supaya saya terhormat. Boleh. Asal, nanti ada asalnya. Saya mau nyari ilmu supaya saya berwibawa, dikagumi orang. Gitu. Saya nyari ilmu supaya saya dapat pangkat. Boleh. Tapi ada asalnya. Asal tujuanmu itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa tanfidil haqqi, membereskan yang hak, wa i'zaziddin, memuliakan. Sebab kalau saya fakir, saya miskin, saya nggak berwibawa, saya nggak diladenin omongan saya. Contoh, saya nyari ilmu sebanyak-banyaknya supaya saya dapat pangkat, dapat derajat, dapat kemuliaan di dunia. Setelah saya dapat kemuliaan di dunia, itu akan saya jadikan senjata untuk menyumpel mulut-mulut orang-orang yang ngebangkang. Kan banyak masyarakat yang gampang ngebangkang kalau yang ngomong orang miskin. Iya apa iya? Kalau orang miskin ngomong tuh gak diladenin, tapi begitu orang yang kaya yang ngomong, diem dia. Ustadz yang ngomong itu nggak diladenin, Elon Musk yang ngomong didengerin. Nah masyarakat tuh rata-rata begitu. Kalau Ustadz pakai Gojek misalnya, disepelehin, tapi Ustadz itu turun dari mobil, dihormati.
Dari Alphard apalagi dihormati. Rumahnya gede banget ya, udah merinding duluan. Nah, ada tipe-tipe orang begitu tuh. Sedikit atau banyak? Banyak atau semuanya? Sedikit atau banyak? Banyak apa semuanya? Semuanya sudah. Hampir rata-rata di mana-mana juga bergetar tangan kita ketika menghadapi orang kaya itu bergetar sudah. Keringetan semua. Ya karena emang orang kaya mah jangankan ngomongnya, kentutnya saja tuh dihargai. Coba Dian kentut. Ditenyor, kau bukan kentut, goblok. Begitu orang kaya ngentut, oh nggih mboten napa-napa nggih, maklum. Jadi kentutnya orang kaya lebih berharga daripada nasihatnya Dian. Dian nasihati nggak dihargai, begitu orang kaya gitu. Nah, kita paham ya orang kaya. Maka Umar bin Khattab mengatakan izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihil a'mal. Kebanyakan kemuliaan dunia itu karena harta. Jadi kamu pengen dihormati orang, berhartalah. Punya kedudukan. Punya wibawa. PNS lah minimal. Ngerti ya? Kalau PNS nanti saudara-saudara jadi gak enakan aja sama kamu tuh. Ya tapi jangan utang, intinya gitu aja. PNS kan banyak utangnya. Kalau udah PNS pakai seragam batik korpri kayak Abi tuh, udah gak enakan semua orang. Daripada Abi bawa begini, mending bawa baju biru yang korpri itu. Orang udah pada gak enakan, pegawai negeri, ASN, P3K, gitu. Ya, lebih dihormati daripada ustadz ngajar madrasah mah jauh. Ustadz ngajar madrasah gajinya 300.000 dirapel 3 bulan. Tapi kalau pegawai negeri gajinya 9 juta per bulan. Gajinya tuh 9 juta, 10 juta. 2 digit. Nah, kadang-kadang akhirnya ayah ibunya jadi hormat sama dia. Kakak-kakaknya jadi hormat sama dia. Ponakan-ponakan jadi hormat sama dia. Gitu kan. Saudara-saudara jadi hormat sama dia. Tatkala dia dihormati di keluarga, enak tinggal ngomong. Temenan baik kamu. Iya mas, maaf mas, ini mas. Gitu. Dosa kamu, lagi-lagi kakak lihat kamu temenan, kajar. Siap-siap mas. Pegawai negeri. Tapi kalau maaf tukang rongsok yang ngomong. Kamu temenan baik. Ya emang apa? Urusin diri sendiri aja. Begitu tuh. Bahkan orang yang kalau punya uang, punya apa tuh berwibawa di depan ayahnya, di depan ibunya, nasihatnya juga minta pendapat mereka. Dikiranya kita yang paling berhasil. Nah, menurut kamu gimana kita punya rumahnya enaknya di mana? Di sana Pak, di sana. Dihargai tuh. Ngerti gak? Orang kalau punya duit tuh dihargai. Iya enggak sih begini? Iya enggak? Kamu pengalaman enggak begini? Belum kan? Bahkan anaknya kakak adik nih, kakaknya kaya, adiknya miskin. Anaknya kakak itu bakal digendong, bakal dimanja, bakal diajak jalan-jalan, bakal ke warung kemana-mana. Sementara anaknya adik tuh, umbelen juga, gak diusap. Paling gini ngomong, anak Ira aku umbelen gue. Beresin. Tuh, itu jadi orang miskin. Di dunia tuh begitu nasibnya orang miskin. Jadi dunia tuh bukan tempat yang adil. Tapi begitu kita kaya, nyuruh sholat, gebrak, sholat, langsung. Nggak ayahnya, nggak ibunya, nggak kakaknya, nggak adiknya. Begitu kita gerbang meja, sholat, langsung. Tapi kalau kita miskin, sholat, sirah sembahyang disugi-sugi. Sirah sembahyang disugi-sugi. Digituin coba. Wes, oke ya, arti ya. Niatkan, kalau niat kita kotor nih, niat kita kotor. Nyari ilmu nih pengen kayak Abi misalnya. Nyari ilmu nih pengen berwibawa, nyari ilmu pengen kaya, nyari ilmu pengen sukses. Faya juzu, maka boleh. Tetapi dalam apa? Boleh. Faya juzu dalika biqadri ma yuqimu bihil amra bin na'ri wal ma'ruf wan nahi anil. Hanya sekedar untuk bisa amar ma'ruf nahi. Karena angel-angel banget keluarga saya sih, ada yang pacaran. Ada yang judol,
Ada yang Mobile Legend terus-terusan, ada yang main game terus-terusan. Bapak saya juga demenan, misal ibu saya nggak pakai jilbab, suka ngegosip di warung-warung. Ya Allah, berikanlah aghnini bifadlik, berikanlah saya kekuatan dan senjata, yaitu berupa kekayaan. Agar dengan kekayaan tersebut, saya bisa manggil ibu, Bu, sudah ya, jangan di warung terus, pulang. Oh iya nak, gitu. Pak, udah ya Pak, jangan pacaran terus, nggak boleh. Oh iya, maaf. Dek, jangan pinjol-pinjolan lagi, jangan ojol. Siap Kak. Ya enggak. Kak, jangan main HP terus. Siap Dek, siap Dek. Supaya pengen begitu aja. Boleh. Gua kalau kita kismin, nggak punya beras, nggak punya apa, terus ngomong begitu. Oh ya, dileleda tadi. Abi kan pernah ke bis ya. Pernah ke bis, terus ada orang ceramah bawa kotak amal tuh. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Gitu. Para musafir apa ini bertakwalah kepada Allah. Ya nggak ada yang dengerin satu orang pun. Yang mangan, yang ngupil. Ya kenapa demikian? Karena udah tahu dia ke mobil bis ke depan tujuannya mau minta udah pakaiannya rombang-rompeng gitu, pakai jubah, pakai peci-pecinya kotor, jubahnya kotor, kayak dulu di Basu Patang Dina. Ya kan nggak enak juga liatnya. Wis boneng bisa mulutnya, aduh wis angel di. Ya orang berdakwah kan ada strateginya, karena iya kan, cantik, gagah, berwibawa, pakai gamisnya rada mahal gitu loh, tasnya kalau bisa 1 miliar, kaget semua para jamaah. Bu Ustazah tasnya 1 miliar, ya 1 miliar, kenapa? Keren kan? Sholat sana, sholat. Kayak nyuruh sholat tuh enak kalau udah ngomong 1 miliar. Mobilnya berapa Ustazah? Itu 400 juta. Becak kamu berapa? Dia paling 2 juta. Puasa. Biar sukses hidup kamu. Enak kan? Tahajud. Nurut sama orang kaya mah. Tapi di hari ini nggak mungkin nurut sama kiai. Maaf ya, di daerah kamu ada nggak seorang tokoh kiai, guru ngaji, alim, tapi nggak kaya? Ada nggak? Jujur dalam hati masing-masing. Di daerah kamu ada nggak guru ngaji tapi nggak kaya? Berwibawa tidak? Disegani enggak? Enggak kan? Dihormati enggak? Enggak. Diledekin sih malahan. Di demo, di komplain. Itu kalau nggak kaya itu resikonya begitu. Pengen ngomong juga si ustadz nggak berani, Bu, anaknya bodoh, Bu, nggak pinter ngaji, Bu. Dimarahin gurunya. Tapi kalau kita punya senjata, motor NMAX lah, minimal NMAX, kamu punya NMAX enggak? Ustadz tuh bawanya NMAX, vario merah lah minimal. Vario merah minimal, merah, keren jadi. Pakai baju kayak Abi misalnya tuh, pakainya yang serasi begini, jam tangan begini. Natap orang aja, orang udah takut. Dia nggak sholat pakai celana aja, nggak sholat, celana pendek. Gitu tuh. Udah grogi dia, nggak enakan. Coba kalau kitanya miskin, kumel, nggak mandi 4 hari, bau badan, ya makan jengkol nggak sikat gigian, terus ngomong, wahai kaum muslimin sholatlah. Siapa yang mau ladenin? Paham ya gitu ya? Jadi bukan berarti Abi nyuruh kamu untuk mendapatkan dunia. Lihat nih teksnya nih, teks dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Allahumma, tetapi ya Allah mudah-mudahan ampuni saya. Illa kecuali idza talabal jaha, apabila ada seseorang santri yang mencari ilmu, tujuannya al jaha karena pangkat, ya, lil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa tanfidil haq, tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, meluruskan yang hak, fayajuzu bidzalik, maka hal itu diperbolehkan. Nah, doa dari sekarang, Allahumma aghnini, Allahumma aghnini, Allahumma aghnini gitu. Habis sholat tuh baca 21 kali. Ini Allahumma aghnini bifadlik, dibaca 21 kali. Allahumma aghnini bifadlik, ya Allah kayakanlah saya dengan anugerahmu.
Nanti insya Allah rezekinya ada aja. Allahumma aghnini bifadlik, Allahumma aghnini. Ya cukup lah, cukup berwibawa gitu. Punya uang yang sehingga saudara kita, tetangga kita nggak pada nyepelehin kita. Sekali kita datang tuh langsung disambut sama ayam bakar misalnya. Ya itu kan karena bentuk menghormatin orang kaya. Anak kita sejelek-jelek kaya apa juga, kalau anak kitanya kaya mah diciumin gak sih? Anak kita ya ubelen, ya ireng, ya mau bujigong, ya apa. Tapi kalau kitanya kaya nih, ya anak kita diemban-emban. Anaknya wong sugih aja. Tapi kalau kita miskin dibanting kan. Karena kita orang nggak kamu pernah ngerasain orang nggak punya susah nggak? Susah. Bukan susah makannya aja, nggak dihormatinya ini yang bikin nyakitin hati tuh. Oke, kalau dia nggak bisa makan bisa sabar. Nabung untuk haji bisa sabar. Tapi kadang-kadang tetangga-tetangganya ini saudara-saudara usil sama orang miskin tuh. Gangguin terus. Dikit-dikit diceramahin. Dikit-dikit dikomplain. Dikit-dikit desak apa tak apa, dikit-dikit dibikin kecewa, dikit-dikit dibikin dibanding-bandingin. Kayak orang miskin tuh hidupnya terpojokkan. Nah, mumpung kita berada di tempat yang mulia, di pesantren, doanya makbul bersama mabrukin orang-orang yang diberkahi, doanya Allahumma aghnini, Allahumma aghnini. Fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab athaka rabbuka maqaman. Qurannya apa? Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Atau maqaman mahmuda, maqam mahmud terpuji. Minimal 2 rakaat aja malam. Ya abi montok sebekel dulu. Fatahajjad, bertahajudlah, bihi nafilatan lak, sebagai kesudahan kamu. Asa ayyab'atsaka, mudah-mudahan Allah akan membangkitkanmu. Rabbuka, makoman, pada makom mahmuda yang tinggi. Jadi kalau hidupnya pengen mulia, ya minimal 2 rakaat, terus doa sama Allah malam. Allah pengen sugih, amin. Tidur lagi lah. Ya tahajud tuh minimal doa ya, tahajud minimal. Abis sekarang tuh lama nggak tahajud. Sekarang baru tahajud tuh sebulanan ini nih. Lu lama nggak tahajud tuh. Beler gak? Kena fitnah handphone, kena fitnah apa ya, harus aku. Ya sedih ya gitu. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu kalau dia rajin qiyamul. Jadi kalau kamu pengen kaya nih, qiyamul lailnya yang rajin. Di mana lagi qiyamul lail bisa kalau bukan di pondok? Di mana lagi kamu kalau belum abi tuh di pondoknya rada rajin ya, rada rajin. Tapi pulang-pulang tuh beler nah. Lah apalagi kamu yang di pondoknya beler. Iya kan? Pulang-pulang ngedungsuk kamu lihat itu. Yang rajin ya gini. Orang ya di pondoknya rajin, kalau udah punya istri tuh kerajinannya tuh mengurang. Paham tuh? Itu tuh umum. Abi lihat, ini orang-orang dulunya rajin tapi ketika udah punya istri di kamar terus sama istri selimutan. Enggak jamaah jadinya, enggak ngaji, ada begitu tuh. Tapi ya sudah enggak apa-apa. Dia pernah menanamkan rasa rajin di pondok, tiba-tiba setelah rumah tangga, setelah pusing sama duit, akhirnya mengurang rajinnya. Kalau yang rajin aja kemudian pulang-pulang pondok jadi berkurang, apalagi yang nggak rajin. Hilang bablas kayak sih. Ngerti kan begitu? Umum. Jadi di pondok yang dimaksimalkan tuh mubalaghah, begitu. Nanti pulang-pulang paling-paling ya sholat dikodok lah. Paling-paling ya sholat dikodok lah. Dikodok kan anak wedi-wedi nah, begitu kan? Daripada nggak dikodok sama sekali. Ya biasakan itu di pondok. Biasakan itu baca Quran. Nanti di pondok baca Quran sehari sejuz. Kalau sudah punya istri, punya suami, paling-paling setahun sejuz. Setahun sejuz.
Mending kan begitu kan? Ya mending bersyukur kepada Allah. Pasti baca Quran setahun sejus. Cuman kalau misalnya di pondok nggak pernah baca Quran sama sekali, kamu alamat. Asli itu alamat. Kamu nggak bakal mau lihat Quran seumur hidup gitu. Jadi alumni itu tergantung ketika dia mau. Wah, doanya aghnini bifadlik, biar kita dikasih kekayaan. Mumpung berada di pondok. Kapan lagi coba kita bisa sholat tahajud ke kabupaten pondok? Dibantu teman pondok mah. Dibantu pengurus, dibantu dibangunin, dibantu nggak main HP, dibantu nggak punya pacar, ya kan? Dibantu nggak main game. Tapi kalau di rumah, mawani ini kan banyak. Teleponan terus sama pacar, main game terus, sibuk itu sibuk. Al-istighol bil ma'asi wal dzunub. Kan? Kalau di rumah itu kita al-istighol bil ma'asi wal dzunub, dosa kabeh isi. 24 jam nih dosa. Nggak bisa tahajud kita. So, kita nggak punya banyak dosa tuh karena kita di pondok. Nah, ngerti kan? Sehingga tidak bisa melihat, kitanya tuh pengen dosa tapi nggak bisa, tersistem oleh pengurus. Pengen nggak sholat dimarahin, pengen nggak ngaji dimarahin, pengen nggak bangun dimarahin lagi. Yaudahlah, alhamdulillah wis, saya harus diginiin emang. Coba kalau di rumah kan nggak ada pengurus kan, malah pengurusnya kan di rumah main sama siapa? Handphone nih, ini nih. Di rumah kan begitu. Terlena dalam kamar, teleponan sama laki-laki, ikutan grup-grup yang nggak jelas, ikut ini, ketemuan apa, mau belanja skincare apa, belum main gamenya itu, sibuk main game, belum lagi nyari duitnya, belum apa, waktunya kapan? Jangankan sunnah, wajib aja kita bisa ninggalin. Bahkan kadang-kadang kudungnya dibuka, kan begitu orang rumah tuh. Terus kapan kita akan bisa tahajud? Kesempatan itu hanya ada sekarang. Ini sekarang. Kalau tidak sekarang, nggak ada lagi dia gitu. Paham? Kalau nggak ada sekarang, kamu nggak akan bisa lagi untuk sholat tahajud. Ini sekarang tahajud Allah, mudah-mudahan nanti pulang saya tetap bisa tahajud. Nah, habis pulang tahajud tuh kadang 6 rakaat dulu di pondok, 6 terus tidur. Sekarang seminggu sepisan nabi tahajud. Nah sekarang sih lagi rajin. Malaikatnya lagi turun sekarang. Ya tahajudnya lumayan 2 rakaat, 3 rakaat. Tapi kemarin-kemarin kan syuhul banget. Dunia pisan dikirim. Itu alumni pesantren, Abi yang rajin. Alfiyah Hatam nih. Alfiyah Hatam nih maksudnya. Alfiyah Hatam. Ya, Alfiyah Hatam. Kayak baca kitab kuning bisa. Juara iya. Dekat sama kiai iya. Balik-balik tidak bisa tahajud, coba bayangin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kayak gini aja, yang modelan kayak gini aja. Sholat Tuhannya berat, apalagi yang kayak Sapira coba. Yang kayak Ulpi. Ngerti kan? Jangankan sholat tahajud ya sudah. Abi tuh sering-sering sama teman-teman. Abi sih bukan ngomongin sombong di pondok hebat apa enggak. Di pondok tuh saya tuh keren gitu maksudnya tuh. Gayanya tuh kayak orang keren. Kitab dicewing kemana-mana, gayanya tuh gitu. Belajarnya rajin, apanya rajin. Kalau malam buka lagi kitabnya apa, deket sama anaknya kiai apa. Kayak beneran orang gitu maksudnya. Terus pulang rumah tangga apa macam-macam tuh kayak beli kiyam. Pengen nyari duit, pengen apa. Nah yang maksimal aja kayak Abi di rumahnya begitu. Apalagi yang enggak maksimal, apalagi yang mondoknya main-main. Mondok jangan buat main-main. Mondok tempat kita serius belajarnya, serius ibadahnya. Serius ngabdinya, serius tirakatnya nih. Gitu ya. Jadi doa Allahumma aghnini bifadlik. Ya untuk hari ini kita nggak pasaran dulu. Nasihatullah, ini pasarannya besok atau lusa. Nah, doa untuk memperkaya diri. Allahumma aghnini bifadlik, Allahumma aghnini, dibaca 21 kali setelah sholat fardu. Ya nggak doa juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak pengen kaya nggak doa nggak apa-apa. Nggak usah kalau misalnya ya.
Kita jadi orang zuhud aja apa. Ya tapi kalau kaya itu bisa amar ma'ruf nahi. Terus gimana bisa saya itu apal alfiyah, apal imriti, hafal Quran apa supaya saya bisa jadi juara, supaya saya kaya raya, supaya apa? Boleh asal pengen amar ma'ruf. Udah itu aja ya. Asal bisa. Biar kakak adik saya itu nurut sama saya gitu aja. Karena mereka tidak akan nurut sama saya kalau hanya ngandalin ilmu doang. Saya ilmunya tinggi. Tapi kalau jualan teh manis di tengah-tengah jalan, disepelein sama orang. Saya ilmunya tinggi, ASN, punya SK, S1 misalnya. Wah ya sudah. Siapa yang nggak nurut? Siapa? Dituding aja orang udah gemeter. Weh, orang udah gemeter semua. Nasihat Dian atau Naura, banyak kalimat, artikel, sampai nulis WA, sampai berbuku-buku juga. Ya kalau orang yang miskin sih malas baca ya. Cuah, gitu ngapain? Nggak peduli. Tapi kalau orangnya kaya, jawaban oke aja udah seneng. Assalamualaikum Pak, saya bisa mampir ke rumah Bapak. Oke, seneng banget. Singkat oke, tapi kalau yang ngomong orang kaya enak liatnya. Panjang kayak artikel, tapi kalau yang ngomong itu orang miskin, sungkan bacanya. Jadi boleh nggak dapat kekayaan ilmu untuk mendapat kekayaan? Asal untuk Allah.